Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Yesus. Puji syukur kita bisa kembali lagi bertemu dalam saat teduh pada pagi hari ini ya. Kita akan mulai secara saat teduh pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami Kau bangunkan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan damai, sukacita Tuhan. Setelah Kau berikan kami istirahat yang begitu baik, begitu tenang Tuhan, sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Buat kami, keluarga kami Tuhan, dalam kami beraktivitas. Kami percaya semuanya itu adalah berkat penyelenggaraan kasih setia-Mu Tuhan. Tidak dapat apa yang kami balas Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas selain waktu yang kami sempatkan, kami sediakan untuk memuji dan memuliakan. Dan pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyiapkan segenap waktu kami, tenaga kami untuk secara khusus menyembah dan memuliakan-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami. Mari Tuhan, beracaralah Tuhan, karena hanya Engkau-lah Tuhan kami yang penuh kasih, yang layak menerima pujian penyembahan kami di tempat-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beracaralah Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau berikan secara khusus untuk kemuliaan. Beracaralah Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita telah melihat begitu besar kasih Tuhan. Kasih Bapa yang begitu luar biasa kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat. Terlalu besar, tidak sanggup kita membalas kasih-Nya. Terlalu mahal darah yang tercurah di kayu salib-Nya untuk menebus hidup, menghapus dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Telah kulihat Tuhan bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
menebus hidupku. Mari Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi dari awal. Karena begitu besar kasih-Mu yang telah menyertai kita, menyertai keluarga kita, suami kita, istri, anak-anak. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Kau menderita. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi Bapak, terlalu besar Bapak, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan, benar Bapa. Begitu besar, bahkan terlalu besar Tuhan kasih untuk hidup kami. Kau bimbing kami, Kau tolong kami dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Kau sembuhkan kami Tuhan dari segala sakit. Kau hibur kami pada saat kami sedih. Kau berikan kami jalan keluar pada saat kami menemui jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh tidak layak Tuhan. Kami tidak layak menerima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak pantas Tuhan. Kau selamatkan dengan penderitaan-Mu di kayu salib yang begitu luar biasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami karena seringkali kami melupakan kasih. Siapakah kami Tuhan? Kami menjadi biji mata-Mu. Tidak ada yang kami miliki dapat kami persembahkan untuk mengganti kasih-Mu. Sekalipun waktu kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu. Hanya ini Tuhan yang kami miliki. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan Yesus, menghidupi kami, menyediakan apa yang kami butuhkan dalam setiap langkah kami dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, Kau berikan. Lebih dari yang kami pikirkan Tuhan, Kau sediakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan tanpa kami minta Engkau berikan. Sungguh luar biasa Engkau Bapa kami yang begitu mengerti apa yang kami butuh. Mari Bapak Ibu kita masuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus ada di tempat kita pada saat ini, di hadapan kita. Mari kita sembah dan puji Dia. Kasih setiamu Tuhan. Kita angkat Bapak Ibu. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari laut. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi kita angkat dari awal. Kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan amat baik buat kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita sembah Dia. Dia ada di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena di waktu yang singkat ini kami boleh memuji dan menyembah. Hanya Engkaulah Tuhan, Bapa kami yang layak kami sembah di tempat-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami masuk dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengirim anak-Mu yang terkasih yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Kau mengirimkan Vero buat kami untuk menyampaikan pesan-Mu buat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau ada pada saat ini dan Kau akan berbicara. Urapi Vero Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Urapi mulut, bibir, dan lidahnya, agar sungguh yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu sendiri dan menjadi rema buat kami masing-masing. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Vero. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai dan kasih-Nya menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15-23. Saya akan membacanya sampai ayat ke-19. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikian sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Ternyata beriman kepada Yesus dan mengasihi orang lain atau sesama tidak cukup sebagai pengikut Yesus. Rasul Paulus berdoa bagi kita yang dianggapnya beriman dan sudah kudus. Dia berdoa bagi jemaat di Efesus dan juga untuk kita. Dalam doanya, Rasul Paulus menyebut dua hal penting. Yang pertama, mengenal Allah dengan benar pada ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus meminta bagi kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Ternyata hidup kudus belum jaminan bahwa kita sungguh-sungguh telah mengenal Allah dengan benar. Kita harus terus belajar mengenal Allah. Dalam firman-Nya kita mengenal Allah sebagai Bapa, Allah yang sabar, Allah yang berdaulat, Allah yang murah hati, juga Allah yang tegas dan cemburu. Kita memerlukan hikmat dan wahyu-Nya. Kapan kita mengenal Allah kita sebagaimana mestinya? Misalnya di saat kita terintimidasi bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak layak. Kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati dan sabar. Ia telah mengampuni dosa kita melalui sakramen pertobatan. Namun saat si jahat menggoda kita, kita juga ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan tegas terhadap dosa. Ia memampukan kita untuk menghardik si jahat, dan ia juga mau kita tegas terhadap dosa. Hikmat mengajarkan kita melangkah, dan wahyu menyingkapkan lebih dalam apa yang tidak kita lihat dan tidak kita mengerti sebelumnya. Poin kedua, pengharapan dalam panggilannya. Pada ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa supaya mata hati kita terang untuk dapat melihat pengharapan dalam panggilannya atas hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup kudus, tetapi ada panggilan khusus bagi setiap kita, dan ada pengharapan dalam panggilan tersebut. Kita tidak dapat melihat kita tidak dapat melihat panggilan kita secara terang-terangan, apalagi pengharapan yang terkandung dalam panggilan tersebut. Untuk mengenal Allah dan mengerti panggilannya, butuh minta rahmat dan perjuangan, menjalankan 5 senjata, menjadikan mata hati kita semakin terang. Kita semakin peka dengan tuntunan Roh Kudus dan suaranya. Kita perlu membangun relasi yang intim dengannya, tingkatkan jam doa, masuk hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Jika mendekati akhir tahun, saya suka mengambil waktu lebih untuk berdoa. Saya mau mencari tahu apa kehendak Bapa bagi saya di tahun yang mendatang. Tahun ini Tuhan memanggil saya untuk menjadi pendoa. Tuhan memberikan saya peneguhan melalui firman-Nya, yaitu di Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu untuk eh, apakah dan adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan mau saya berdoa seperti janda pada kisah hakim yang tidak benar. Gedor terus. Tuhan mau saya terus tekun di dalam doa. Dan Tuhan memberikan pengharapan dalam panggilan saya ini, bahwa ada tuaian tahun ini. Tuhan beri peneguhan saya melalui ayat Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sekarang sudah memasuki penghujung tahun. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian
Mari kita ambil kesempatan ini untuk mencari tahu panggilan kita dan pengharapan apa yang Tuhan beri di tahun 2025. Mungkin setiap akhir tahun kita sudah terbiasa membuat wish list atau goals kita untuk tahun berikutnya. Tetapi kita lupa tanya Tuhan, apa panggilanmu Tuhan bagiku untuk tahun yang akan datang? Apa yang Engkau kehendaki Tuhan dalam hidupku? Mari kita sama-sama ambil waktu, perbanyak waktu doa, bersekutu dengannya, semakin mengenal Allah dengan benar, dan mencari tahu panggilan apa buat kita masing-masing. Saat kita sudah berjalan sesuai dengan panggilannya dan mengerti pengharapannya, percayalah kita akan melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk terus berusaha mengenal Engkau dengan benar ya Allah. Engkau mengingatkan kami untuk kami terus berjuang. Kami mau memberikan waktu kami, Bapa, untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terutama menjelang akhir tahun ini, kami tahu mau ya Tuhan untuk mengetahui panggilan-Mu bagi setiap kami. Nyatakanlah Bapa melalui Roh Kudus-Mu, bantu kami dalam perjuangan kami, supaya kami boleh konsisten, supaya kami mampu mendengar ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas KPH ini. Kami berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Hila. Kiranya kuasa darah Yesus menutup bungkus beliau beserta anggota keluarganya. Kau berkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani, berkat yang melimpah. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan ya Bapak. Bapak, Engkau juga berkati kami pelayan-pelayanmu Bapa, curahkanlah rahmat yang kami butuhkan dalam melayani. Jauhkan kami dari segala roh-roh yang bukan berasal daripadamu ya Bapa, yang menghalangi pelayanan kami dan pertumbuhan kami. Kiranya kami juga dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga besar KPH dan peserta saat teduh pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya kami boleh terus semangat dalam menjalankan lima senjata dan boleh menjadi terang dimanapun kami berada, membawa setiap jiwa semakin mendekat ke hati-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk nanti sore PH Kids Onsite dan PW Tim Bapak, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah, Engkau memberikan kelancaran, setiap anak-anak-Mu boleh datang sampai selamat ke tempat tujuan, dan Engkau membuka setiap hati yang datang, baik anak-anak maupun kakak-kakak pendamping. Engkau berikan kuat kuasanya dalam melayanimu, dan Engkau juga boleh hadir ya Bapa dalam PW Tim, memberikan urapan dan menyatakan kehendak-Mu pada setiap tim yang hadir. Kami berdoa Bapa untuk hari ini, kami serahkan segala rencana kami, segala yang kami kerjakan pada hari ini, Engkau memberkatinya. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami perkatakan hari ini, sungguh-sungguh semua berasal daripadamu dan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mau menutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan foto. Mari kita foto. Cik Astrid, tolong ini bisa, Cik? Yuk. Enggak. 1, 2, Iya. 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Dion. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus kasih, memberkati. Godion. Vero, Terima kasih, makasih. Dion. Terima kasih. ya. Terima kasih, Vero. Terima Terima kasih kasih semua. semua. Iya.